mengajak masyarakat secara umum untuk menjadi seorang yang dewasa politik. Sarjana itu dalam mengeluarkan surat Ikra Bismi Rabbika Lazi, belajar supaya kamu menjadi orang-orang dewasa dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Ketika komunikasi kalian baik dengan orang lain, maka kalian akan disenangi oleh orang lain. Mungkin saja kalian akan ditawar, mari kamu kerja di usaha saya. Seperti itu ya. Ini yang perlu kamu orang selalu dibangun cara berpikir. Bertanyalah kepada para dosen itu. Karena kami dosen itu bukan orang pintar, tetapi kami adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Karena sekolah kami sejak TK sampai kepada kuliah ini sudah sangat jauh ya dari kalian. Kalian ini punya pengalaman kepintaran yang luar biasa dari SMA ataupun dari SMK. Ayo, maka selalu berpikir kalian bahwa apakah saya ini nanti ke depan setelah saya menjadi sarjana bisa bekerja secara mandiri. Kepemimpinan itu adalah contoh. Kepemimpinan itu kalian ini adalah anak mahasiswa yang sedang dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, dengan ilmu yang kau miliki, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin yang baik, yang tangguh, dan bisa berkompetisi dari siapa saja di dunia. Oke, saya kira demikian dari karena ibu ini akan membangun inspirasi bagi kalian semua. Selalu ikuti ibu ini karena ada satu nilai 250 dan bilang ketua yayasan itu ya. Karena nilai itu akan menjadi pertanyaan nanti kepada para pembimbing. Kamu sudah ikuti ibu apa kegiatan ibu atau tidak? Karena banyak 250. Ini dari konteks ya. Oke, jadi saya kira begitu ya. Dan selanjutnya saya kepada ketua kepada Rektor untuk membawakan materi mahasiswa dan kepemimpinan entrepreneur. Demikian Bang, saya persilakan. Ya. Oke, saya berdiri ya. Gimana kabar adik-adik semua? Sekali lagi, bagaimana kabar? Apa kabar? Kenapa di sana bergerombol tidak ke sini perhatiannya? Ya. Saya bisa tebak dari sana tidak mungkin bisa menyerap semua apa yang kita diskusikan ini. Sudah mengelompok, habis itu diskusi-diskusi kecil itu. Mau maju enggak? Mau memahami materi yang saya berikan? Yang di sana? Mau? Jangan juga apa tuh bentuk kuliah-kuliah kecil di situ itu. Kalau perlu di sini, mendekat. Paling ya yang di sana itu. Saya belum mau memulai kalau belum siap untuk menerima informasi-informasi penting dari saya. Kita memulai itu dari disiplin dulu ya. Kalau kita tidak disiplin, pertama disiplin apa? Konsentrasi kita, perhatian kita ya. Kan sama masih sekolahan dulu kan? Di SMP, SMA, kalau kita malas-malas di belakang itu pasti tidak akan ada yang kita dapat itu. Maka itu saya ingin agar supaya kalian duduk secara teratur, mendekat ke depan. Nah, kemudian konsentrasi ke depan semua. Ya. Kita memang ingin set kalian yang semester 1 ini untuk memulai seperti kita starter motor itu bukan lari 10-20 tapi langsung 60. Mau begitu kah? Mau. Bayangkan kalau 4 tahun kalian nanti di sini, kita kencang dari awal, siapa takut, ya kan? Siapa mau bisa lawan, ya enggak? Nah, mau begitu? Mau nanti kalau kalian sudah selesai, nanti akan ada prinsipnya kalian itu, siapa takut? Ya? Ya. Siapapun di luar sana, kalau sudah di masyarakat, kalian sudah harus ada rasa percaya diri, rasa kemampuan untuk bisa bersaing. Siap doh? Ya. Salah satu yang kita mau diskusikan pagi ini adalah terkait dengan penanaman nilai-nilai kewirausahaan melalui pengembangan kepemimpinan. Ya. Oke, saya ulangi.
bahwa pada kesempatan ini kita akan berdiskusi atau di awal memberikan pokok-pokok pikiran tentang bagaimana kita sebagai seorang pemimpin, tetapi pemimpin yang berdimensi kewirausahaan, oke? Maka itu pertama kita coba dulu maknai apa itu pemimpin dan apa itu wirausaha atau entrepreneur, ya. Siap? Coba jawab saya dulu ini. Kalau lemah-lemah begini nanti kalau satu jam saja kita diskusi nanti dia lewat begitu saja. Ya toh. Saya kalau kuliah di kelas luar biasa, saya punya nama mahasiswa itu. Dia punya mata tidak berkedip dan tatapannya dia tatap saya, malah saya tunduk begini karena semua mata ke saya. Ya toh. Kalau panca indera kalian mata, telinga, mendengar dan melihat, saya yakin bahwa pasti akan ada yang kalian simpan di memori kalian tentang apa yang nanti kita bicarakan. Oke, saya memulai dulu untuk kalian kesiapan cara diri sendiri atau secara pribadi untuk mau menangkap apa yang saya bicarakan. Oke, kita mulai dari kepemimpinan, wirausaha. Dalam hal ini wirausaha para mahasiswa, lebih khusus lagi mahasiswa semester 1. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Iya. Kadang-kadang kita mau kacau balaukan istilah-istilah, ya. Kepemimpinan, ada pemimpin, ada pimpinan. Tahu nggak apa beda-bedanya itu? Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah ilmunya. Ya nanti kalian kan belum belajar mata kuliah itu ya, tapi tidak apa-apa. Kita memulai dulu dari konsepsinya supaya kalian nanti dapat di kelasnya masing-masing tentang kepemimpinan atau leadership sudah ada modal awalnya di kuliah umum ini ya. Oke. Jadi saya ingin menyampaikan juga beda-beda tipisnya antara kepemimpinan. Kemudian ada pemimpin, ada pimpinan. Saya ulangi, bedakan antara kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan. Oke, kita mulai dulu dari pimpinan. Biasanya kalau di satu kantor, iya toh, kalau misalnya ada anak buah atau ada tukang sapu di kantor, kemudian dia cepat-cepat dari rumahnya masuk kantor, dikasih tahu istrinya, buru-buru dulu sarapan dulu. Enggak, saya buru-buru. Kenapa? Saya takut pimpinan. Jadi pimpinan itu adalah orang yang secara formal di organisasi itu menjadi atasan. Pimpinan saya. Kalian ini siapa pimpinannya yang paling tinggi? Rektor. Jadi rektor itu adalah pimpinan. Apalagi? Pemimpin. Apa itu pemimpin? Orangnya, subjeknya. Iya toh? Jadi saya ini subjeknya pemimpin. Tapi kalau saya secara organisasi di kampus ini namanya pimpinan. Siapa pimpinannya? Oh Pak Sujiton, rektor. Iya toh? Pimpinan toh? Nah, kalau pemimpin ya di forum ini siapa? Subjeknya saya. Oke. Kemudian kepemimpinan, ilmu yang kita pelajari, kita dalami tentang proses ya, atau mana-mana kepemimpinan itu, bagaimana dia memerankan dirinya sebagai pemimpin. Oke, satu. Dan saya harapkan agar supaya kalian nanti kalau ditanya di luar sana sudah tidak kacau balaukan antara pemimpin, yaitu pimpinan dan pemimpin. Oke. Nah, yang kedua adalah entrepreneur atau wirausaha. Nah, wirausaha juga ada wirausaha, ada kewirausahaan, ya. Nah, konteks kita menjelaskan di sini adalah konteks wirausaha dalam artian ilmunya, entrepreneurial atau kewirausahaan. Oke. Jadi kalau begitu, apa itu kewirausahaan? Adalah satu ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang ya
bisa membaca dan bisa mengembangkan kreativitas inovasi di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan atau menjalankan sendiri dengan inspirasi dan ide-ide gagasan yang bisa peroleh. Nah, sehingga perubahan-perubahan cepat, yaitu beradaptasi, yaitu kemudian kemampuan mengembangkan kreativitas dan inovasinya, semua itulah yang rangkaian itulah yang disebut dengan orang yang berpikir kewirausahaan. Dalam pengertian sempit, orang kadang-kadang memaknai kewirausahaan itu pengusaha. Ya tidak salah, tapi terlalu sempit. Itu masih istilah dulu pada tahun 90-an dulu. 20-30 tahun yang lalu. Oh, dia itu siapa itu? Oh, wirausaha. Ya benar juga, tapi kalau istilah wirausaha itu hanya praktik pelaksanaan bagaimana berdagang atau berwirausaha. Tapi kalau kewirausahaan ini sudah lebih luas. Ya, berangkat dulu dari inspirasi, kemudian ada ide, ada gagasan, kemudian bagaimana bisa membaca perubahan-perubahan di masa yang akan datang supaya orang yang bersangkutan bisa beradaptasi atau menyesuaikan supaya tidak ketinggalan dia. Ya, toh kalau dia sebagai seorang pimpinan birokrasi, ya bisa juga kita istilahkan sebagai wirausahawan dari sisi ilmunya, ya. Jadi begitu luas. Oke. Nah, kalau begitu apa materi kita hari ini? Materinya adalah kepemimpinan wirausaha. Dalam hal ini tadi dari moderatornya dia bilang kalian ini nanti akan dibekali dengan sebagai pemimpin-pemimpin wirausaha. Ya toh, lebih bisa melihat jauh ke depan. Kalau jauh ke depan, poin pertama yang harus kita pegang adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan masa depan itu. Bagaimana membaca apa yang akan terjadi ke depan. Nah, sehingga kita dengan apa yang kita miliki, ya sumber daya yang kita miliki, ya toh, bagaimana kita menyesuaikan dengan masa depan itu. Oke. Nah, yang kedua saya ingin titipkan kepada adik-adik semua, apa modal kita kalau begitu? Ya toh? Kan selalu dia bilang, oh masa depan itu harus kita cepat beradaptasi karena persaingannya demikian cepat. Ya kan? Kalau kita tidak bisa bersaing, kita hanya ke pinggir, atau kita akan jadi penonton. Mau jadi penonton atau mau jadi orang aktif di depan? Orang aktif. Mau jadi orang aktif dan bisa menjadi pemeran. Ya, jangan sebagai penonton. Kalau menjadi pemeran, maka prinsip-prinsip dasar bagaimana membawa diri kita ini agar supaya bisa kita mengambil peran itu, paling tidak ada 3 hal pokok yang saya titipkan kepada adik-adik. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah kita harus mempunyai pengetahuan yang luas, ya, atau disebut dengan istilah kerennya itu science. Harus menguasai science, dan pengetahuan yang luas itu lebih kepada kemampuan berpikir. Ya, kemampuan berpikir. Kira-kira kalau sederhananya kalau kita di sekolah dulu, orang-orang yang juara, ya enggak? Orang-orang yang menjadi bintang kelas, orang-orang yang IP-nya tinggi, kita bilang, oh sudah bangga sekali, oh dia juara-juara kelas. Coba lihat itu. Kalau dia tidak kembangkan dengan kemampuan yang lain, yang bukan hanya mengandalkan kemampuan pikirannya saja, dia akan nanti terkalahkan sama orang biasa-biasa, ya. Tidak terlalu pintar, tapi biasa-biasa saja. Tapi ketika bertarung, bersaing di luar sana di bidang apapun, malah justru yang menang, yang unggul, yang lebih jauh itu adalah orang-orang biasa-biasa. Mau lihat buktinya? Lihat pengusaha-pengusaha, 10 pengusaha besar yang ada di negara kita ini. Buka di YouTube itu. Ya, mulai dari Khairul Tanjung, mulai dari Hartono CS yang punya Jarum itu. Waktu sekolahan dulu dia juara-juara enggak? Tidak kan? Nah, berarti tidak semata-mata hanya mengandalkan pikiran. Oke? Ya, memang modalnya harus pikiran dulu, tapi jangan semata-mata itu, kemudian keterampilan lain, pengetahuan lain tidak diabaikan. Ya kan, diabaikan. Oke? Maka itu tetap perlu bahwa daya nalar kita, pikiran kita, kecerdasan kita ya harus kita miliki. Bagaimana kita mau menganalisa sesuatu kalau tidak ada pikiran kita yang cerdas? Nah, kenapa harus kita agak sedikit bukan kita sepelekan, tetapi kita anggap bahwa bukan modal satu-satunya, ya kan? Bukan modal satu-satunya. Karena apa?
Karena sudah banyak alat bantu untuk mendukung setiap orang di dalam rangka menerjemahkan pikiran-pikirannya itu. Contohnya apa? Kalian coba klik di chat GPT. Ya, ilmu apa saja kan ada di situ, toh? Jadi otak tidak terlalu pusing lagi berpikir, kita peras otak kita untuk kan, berarti sudah alat bantu. Nah, dengan alat bantu itu maka optimalkan terus alat bantu itu untuk memperkuat pemahaman keilmuannya, ya toh. Tetapi bukan satu-satunya menjadi andalan. Saya kira sudah banyak narasumber yang kalian peroleh yang kita sebut dengan hard skill. Ya toh. Apa itu hard skill? Ya, skill itu apa? Kemampuan berpikir. Kemudian hard, keras toh. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari dulu kita SMP, SMA itu semua hard skill. Nah, ternyata kalau hanya itu saja yang kita dalami sampai nanti ke perguruan tinggi tidak cukup. Ya kan? Harus ada apa? Harus ada soft skill. Ya. Apa itu soft skill? Soft skill itu ilmu keterampilan yang bukan langsung teknisnya tetapi membekali diri setiap orang untuk bagaimana kemampuan berpikirnya tadi yang hard skill tadi itu bisa lebih kuat lagi. Contohnya apa? Kemampuan untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena hidup kita ini tidak hidup di hutan. Harus kita hidup secara sosial. Kita ini adalah makhluk sosial. Bagaimana kalau kita tidak bisa berkomunikasi? Sombongnya itu, saya tidak mau sama kamu. Hilang nih kita. Kita mau mengembangkan bisnis kita pasti ketemu sama orang-orang kan? Kalau dia bilang orang-orang itu, saya tidak mau sama kamu, itu terlalu sombong, selalu keras, selalu tidak sopan, tidak apa. Jadi ketika kita menetapkan bahwa kemampuan berkomunikasi itu menjadi hal penting buat mendukung daripada kemampuan akal pikiran kita, maka paling tidak sudah dua hal penting yang membekali kita. Ya, kemampuan komunikasi, ya toh, kemampuan kerjasama atau kolaborasi, ya toh. Nah, kalian ini sudah kolaborasi. Tadi cara belajarnya saya bilang itu yang bagus itu, kelompok sini kelompok sana supaya komunikasinya itu lebih intens. Bagaimana cara mengetahui yang lain kalau enggak intens untuk berkomunikasi? Oke? Di dalam komunikasi supaya kita sukses berhasil, maka tentu ada adab-adab, ada tata krama, ada sopan santun di situ. Iya enggak? Kalau tadi kita berkomunikasi baru teman komunikasinya juga dia sombong itu, dia keras itu suaranya, pilihan kata-katanya selalu menyinggung orang lain, menyinggung perasaan, betul enggak? Orang Jawa dengarkan lemah lembut, gimana kabar? Kalau orang dari Wakatobi itu, bagaimana kamu? Mana enak yang lemah lembut kan? Itu hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadari, tetapi itu nanti akan menentukan keberhasilan kita di dalam era sekarang ini, di mana komunikasi itu menjadi hal penting untuk nanti keberhasilan adik-adik semua. Oke? Kemudian kemampuan apa lagi? Kerjasama. Tadi di kelompok-kelompok ini tadi kan sudah bentuk kerjasama. Ya, tadi di situ ada kesetaraan, ada keadilan, tidak ada yang sombong di situ, saling berbagi. Itu hal-hal penting yang kalian nanti temui di masyarakat, dan kalau kalian bisa beradaptasi dengan entitas atau kelompok di organisasi dimanapun, ya kalian pasti ada tambahan kemampuan keterampilan bukan hanya di otaknya, pikirannya, tetapi juga di cara berkomunikasi. Sudah dua kan? Yang ketiga apa? Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengembangkan tatanan adat istiadat setempat, yang itu menjadi ukuran dari suatu masyarakat di situ agar supaya kita diterima di situ. Kita sudah pintar, sudah paham tentang bagaimana berkomunikasi yang baik, tetapi di lingkungan suatu wilayah itu kita melanggar tatanan adat istiadat, kita juga akan tersingkir di situ. Ya, toh? Nanti kalian kalau misalnya ada di Sulawesi Selatan saja, tidak usah jauh-jauh, bagaimana kultur kehidupan di sana, kan pasti beda dengan kita di sini kan?
bagaimana kalau di Jakarta sana, ya kan? Nah, jadi lingkungan-lingkungan setempat yang penuh dengan tata cara komunikasi yang dipengaruhi oleh budaya setempat, itu juga harus ada penyesuaian. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang keempat adalah pengembangan diri. Ya toh, pengembangan diri. Bagaimana cara kita mengembangkan diri kita? Ya toh, yang masuk sebenarnya dulu di soft skill itu, ya. Apa? Pengembangan diri. Pengembangan diri itu terkait dengan akhlak. Akhlak. Ya. Nanti ini cewek-cewek kalau mau dilamar sama cowok-cowok, orang tuanya cowok-cowok itu dia bisa, bagaimana kelakuannya itu? Dia sering begadang malam-malam itu. Iya tuh. Nah, itu kan akhlak. Jadi jangan dilupa kalau mau unggul juga akhlaknya ada juga baik. Iya toh? Akhlak. Tata krama, sopan santun yang baik tentunya. Sudah 4 prasyarat untuk menjadi orang yang unggul, yang bisa bersaing ke depan. Kalau kalian sudah pahami itu ada 4 unsur itu, saya yakin bahwa kalian sudah bisa siapa takut, ya kan? Betul, siapa takut. Nah, jadi punya ilmu pengetahuan yang luas, kemudian punya nilai-nilai soft skill yang kuat, ya toh, komunikasi, kerjasama, kolaborasi, kerja tim dan sebagainya, bisa beradaptasi, ya toh, dalam satu kumpulan teman-temannya di lingkungan di mana berada, ya toh, tidak dicap sebagai orang yang sombong, ya toh, tidak dicap sebagai orang yang acuh tak acuh, ya toh, semua itu adalah kepribadian yang harus menyertai kita. Kenapa sampai 4 unsur itu yang kalian harus punyai? Ya toh, dan itu sudah kita terjemahkan di kampus kita ini. Tidak ada kampus yang seperti ini kan? Tiap hari Kamis kosong, pokoknya kuliah-kuliah umum seperti ini. Nanti di hari-hari lain baru masuk di masing-masing program studinya, di kelasnya untuk menerima mata-mata kuliah wajib di masing-masing prodinya. Tapi di hari Kamis ini kita kasih tentang pemahaman-pemahaman secara umum untuk menjadi bekal kalian semua. Oke. Saya kira sudah paham ya? Sudah paham bahwa seseorang yang mau unggul ke depan, ini kita pelajari tentang nanti kepemimpinan dan kewirausahaan. Tapi prinsip dasarnya seperti itu. Bahwa di depan itu karena sudah begitu cepat perubahan apapun kehidupan, maka harus kita cepat menyesuaikan di sana. Cepat namanya beradaptasi. Nah, untuk cepat beradaptasi maka kita harus punya modal. Apa modalnya? Yang 4 tadi. Modal pikirannya kita jernih, pintar, cerdas. Kemudian kita punya kemampuan soft skill, ya toh? Kemampuan kerjasama, kemampuan komunikasi, berkolaborasi, dan di situ nanti ada tata krama di dalam kita berinteraksi, ya toh? Semua itu ada ilmunya, itu mata kuliahnya itu. Tapi ini menjadi rangkuman. Yang ketiga apa? Oke, menyesuaikan dengan lingkungan di mana kalian berada. Di situ pasti ada tatanan-tatanan sosial yang kalian harus beradaptasi di situ. Jangan bawa kesombongan, jangan bawa karena sudah hebat kemudian di situ pasti akan ditolak oleh komunitas di situ. Yang terakhir adalah pengembangan kepribadian. Mari kita kembali, kita kerucutkan. Jadi ini baru pembuka wawasan berpikir. Ya. Dapat kira-kira paham ya? Nah, dia agak samar-samar, tapi kalau menurut saya bisa direkam ya. Atau nanti ada anunya, kita ini ada video direkam, nanti kita share lagi ke kalian ya. Dan akan dipelajari, kemudian bikin kelompok-kelompok kecil, diperluas pendalamannya. Ya lah. Nah, karena ini bukan kuliah, kalau saya mata kuliah khusus untuk itu 16 kali pertemuan, tapi kalau khusus di hari Kamis ini karena kuliah umum, ya mungkin nanti tidak tahu sama Pak Filter ini, karena ini gawenya beliau, ya toh. Nanti pengembangan seperti apa supaya nanti kita bikin grup-grup supaya kalian juga aktif, ya, bukan hanya mendengar begini. Oke.
Nah, kita mulai kerucutkan ke pengertian pemimpin yang berwirausaha, ya toh? Atau entrepreneur leadership, ya toh? Kan aneh toh? Apa bedanya dengan pemimpin-pemimpin biasa? Semua yang ada di institusi hari ini, di kantor-kantor di mana-mana, itu pemimpin biasa-biasa. Tapi yang kita pelajari adalah pemimpin yang berjiwa entrepreneur atau pemimpin yang berjiwa wirausaha. Ya, kayak apa itu ya orang yang berpemimpin wirausaha itu ya? Oke. Saya buka konsepnya. Oke. Ngepek juga saya, ya. Ngepek ya. Kalau kita dulu sekolah mau apa? Dulu kan bukan main, kita takut sekali kalau ngepek. Sekarang malah silakan ngepek sampai bosan, ya lah. Kalau nanti ujian silakan buka buku sampai bodoh. Ya, jadi ngepek itu bukan lagi hal yang dulu kita takut. Ya, padahal ngepek ini ya membantu kita untuk bagaimana mendalami sesuatu yang masih samar-samar kita pahami. Oke, saya juga masih samar-samar, bukan samar-samar, kadang-kadang lupa. Kenapa saya lupa? Karena sudah tuh. Kenapa kecil suaranya itu? Kalau sudah tuh? Wah. Umur saya sudah berapa? Hah? Sudah 70, betul. Umur saya sudah 70. Jadi kalian ini boleh panggil opa sama saya. Opa toh? Kalian kan nggak ada yang di atas 25 tahun kan? Masih di bawah 25 tahun kan? Saya anak yang paling bungsu saya sudah 30 tahun. Yang paling bungsu ada 3. Nah, jadi kalian panggil opa sama saya. Oke. Kalau lupa-lupa sedikit atau saya ngepek-ngepek ya dimaklumi saja. Nah, padahal memang ngepek itu ya bukan lagi barang haram yang kita, jangan ngepek-ngepek, jangan buka buku. Kalau tidak buka buku bagaimana kita belajar? Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ciri-ciri atau karakter dari pemimpin wirausaha. Ciri-ciri dari orang yang kita sebut sebagai pemimpin yang berjiwa wirausaha atau entrepreneur ya. Pertama apa? Pertama adalah seseorang itu yang menjadi pemimpin wirausaha itu adalah orang yang punya visi jangka panjang. Ya, tahu visi kan? Cita-cita, tujuan yang jauh ke depan. Ayolah, kalian punya cita-cita jauh ke depan? Punya? Punya. Ini karena macam prodi. Kalau saya dulu cita-citanya kalian waktu di PGSD saya mau jadi guru. Aduh, terlalu kecil, terlalu dekat, terlalu sempit. Kalau cita-citamu apa, visimu apa, jadi guru. Kecil. Kasih jauh ke depan. Kalau hanya guru ya sudah otomatis nanti kalau sudah selesai, sudah diwisuda, nanti ada kesempatan jadi guru. Tapi terlalu pendek. Ya, terlalu kecil. Kalau terlalu kecil cita-cita kita, visi kita, akhirnya apa? Membuat kita tidak terlalu kuat untuk memburu cita-cita itu. Ya toh? Kita ini kan rata-rata dari pinggiran ya. Saya ini juga dari kampung. Tapi kenapa posisi hari ini jadi rektor? Berarti kan ada cita-cita, ada visi besar jangka panjang saya. Ya toh? Dan untuk memburu visi jangka panjang itu, visi besar itu harus mulai dari sekarang, mulai kita rubah cara hidup kita. Ya toh? Mulai kita rubah cara hidup kita. Jadi pertama saya ulangi bahwa unsur pertama pemimpin, ciri orang yang pemimpin wirausaha itu adalah orang yang punya visi jauh ke depan. Ya. Memiliki gambaran tentang masa depan yang ingin diwujudkan, ya kan? Kemudian mampu mengkomunikasikan visi itu dengan cara-cara yang menginspirasi dan membuat bersemangat mencapainya. Ya, jadi bukan hanya dirinya yang ingin didorong untuk mencapai cita-cita besar atau cita-cita jangka panjang itu, jauh ke depan itu, tetapi juga bisa menginspirasi, memotivasi dari anggotanya untuk mari kita ke sana.
Ya toh? Cita-cita yang paling jauh itu apa? Ya, cita-cita atau visi kita yang paling jauh itu apa? Masuk surga. Ya toh? Apa yang mengalahkan visi yang paling jauh itu? Masuk surga. Tidak ada kan? Nah, siapa yang tidak mau masuk surga? Mau semua kan? Nah, untuk masuk surga apa syaratnya? Kan pasti ada kan? Ada. Mulai dari sekarang kita mulai akhlak kita harus bagus, harus kita pintar supaya kita tidak bodoh-bodohi orang, ya kan? Kemudian harus ada soft skill kita terbangun dari diri kita, harus ada kepribadian kita yang bagus, ya toh, tidak mau menyakiti orang, tidak menyalahkan orang, tidak membombe orang dan seterusnya. Pasti tiket untuk kita masuk surga. Demikian pula untuk kita punya visi, ya toh, cita-cita besar kita. Ya toh, kalau di prodinya hanya untuk sarjana saya kira terlalu pendek. 4 tahun kan sudah selesai toh. Masa hanya itu cita-citanya atau visinya? Ya toh. Masih ada di benaknya, saya tahu ini ada. Oh, cita-cita saya mencari calon pacar yang nanti bisa membawa saya kepada kehidupan yang lebih baik ke depan. Hah? Nah, apa-apa. Oke. Nah, kalau sudah orang itu, ya toh, mempunyai visi jangka panjang, kemudian bukan hanya visi untuk dirinya, tapi visi bersama dengan anggotanya karena dia sudah diinspirasi, ya toh, menginspirasi dan memberi motivasi kepada anggotanya. Oh, mari kita sama-sama masuk surga sana itu. Maka itu ayo, mari kita sholat sama-sama, mari kita berbuat baik sama-sama. Kan begitu toh? Itulah seorang pemimpin yang visioner, ya. Kemudian hal yang kedua adalah seorang pemimpin itu harus inovatif dan kreatif dan inovatif. Ya. Kalau dulu kami masih di zaman kami kuliah belum ada istilah kreatif inovasi ini. Kami dulu masih efisien dan efisiensi. Ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapai hasil yang bagus. Tapi kalau hanya itu konsep itu yang kita pakai sudah tidak laku di zaman sekarang. Harus ada namanya konsep kreatif dan inovasi. Kalau kita tidak kembangkan, kita tidak tanamkan prinsip dasar itu, kita akan selalu ketinggalan. Ya toh? Kita akan selalu selalu kalah di dalam persaingan. Ya. Bagaimana makna dari kreatif itu? Ya toh? Kreatif itu adalah orang yang selalu beride, selalu ada gagasan setiap saat untuk dia melangkah terus. Di dalam dia melangkah itu pasti ada persaingan, pasti ada tantangan, pasti ada hambatan, tetapi dia tidak cepat menyerah. Selalu mengembangkan kreativitasnya agar supaya dia bisa jauh kemudian bisa menjawab tentang apa-apa yang menjadi halangan tantangan itu. Itulah seorang pemimpin yang wirausaha. Dari sisi dia terus-menerus mengembangkan kreativitasnya. Tapi dalam kreativitas itu masih dalam alam pikir konsep yang masih ada di pikirannya. Oleh karena itu maka prinsip dasar kreatif itu harus diikuti dengan inovasi. Jadi bergandengan kreatif inovasi. Jadi kalian kalau pulang nanti kreatif inovasi, kreatif, jangan sampai tabrakan. Kreatif inovasi. Itulah prinsip dasar konsep pemimpin modern hari ini ketika dia ingin sukses. Itulah konsep dasar dari orang pribadi untuk dia bisa sukses ke depan dan bisa dia jadi pemenang dimanapun ada persaingan. Ya, tak? Coba lihat orang-orang yang menang, yang selalu unggul terus itu, yang selalu bertahan itu, orang-orang yang kreatif dan inovatif, selalu berputar terus otaknya untuk bagaimana menganalisa situasi keadaan, kemudian bagaimana menjawab tantangan-tantangan itu, kondisi-kondisi itu, persoalan-persoalan itu, supaya dia terus-menerus memperbaharui diri. Nah, ketika konsep-konsep itu masih ada di alam pikirnya, kemudian dipraktekkan, masuklah pada wilayah inovasi. Jadi inovasi itu sudah prakteknya dari apa yang ada di pikirannya. Nah, di pikirannya itu selalu diputar terus. Ya, toh. Saya umpamakan kalau saya mengajar di kelas, coba bikin jadwal di kamarnya. Ya, toh.
dari analisa waktunya. Bangun jam 4:30 sambil menunggu sholat subuh. Masih ada setengah jam waktunya. Digunakan untuk apa itu? Belajar. Siapa yang bangun 30 menit sebelum sholat subuh? Coba angkat tangan. Jujur. Nah, saya juga kadang-kadang tidak. Jadi jujur saja, karena jujur itu adalah bagian dari apa yang menjadi modal kalian nanti. Jangan akal-akalan. Akal-akalan dibawa-bawa menjadi kepribadian, sifatnya, karakternya, ya nanti ditinggal orang. Mulai sekarang, coba bikin jadwal di kamarnya, tempelkan di kamarnya, ya toh. Jam 4:30 paling tidak sudah saya bangun. Sebelum bunyi azan, ya toh, saya gunakan waktu 15 menit untuk membaca atau belajar atau hal-hal positif yang kita lakukan. Bayangkan kalau 4 tahun itu berapa ratus hari itu. Iya, toh 1 hari itu digunakan hanya setengah jam saja di waktu subuh. Luar biasa kan banyaknya waktu yang tersedia untuk kita mengembangkan diri kita dalam hal mengembangkan pengetahuan kita dengan membaca. Ya, tapi kadang-kadang kan kita lalai kan, malas. Kadang-kadang biar bunyi azan, kadang-kadang sudah minanti. Itulah sifat manusia. Tapi itu harus kalau mau menjadi pemenang, menjadi orang unggul, ya pasti itu harus kita disiplin. Walaupun tidak disiplin mati juga lah kita. Ya toh? Tadi malam kan ada sepak bola ya. Siapa penggemar sepak bola pasti dia akan nonton itu. Nonton pasti terganggu dia bangun subuhnya. Ya toh, ya jangan juga terlalu disiplin mati, disiplin kaku. Karena keinginan kita juga untuk nonton bola itu, ya jangan juga disepelekan. Kalau hanya terus-terusan kerja kita, habis itu kita batasi waktu kita, tapi kesenangan kita untuk bagaimana menikmati selingan-selingan kita juga kita abaikan, ya nanti. Oke? Jadi ini hanya panduan umum saja. Manfaatkan setiap waktu itu untuk memperkaya ilmunya, ya kan? Setelah sholat subuh, habis itu setelah sholat subuh lihat jadwalnya, ya toh, kuliahnya kan paling jam 7:30. Manfaatkan dulu kuliah jam 7:30 itu dulu, baca dulu apa yang mau dikuliahi hari itu, ya toh, sehingga pada saat masuk di kuliahnya sudah ada modal awal untuk kita. Saya kalau ngajari saya tanya dulu, apa yang kamu baca sebelum kau ke sini? Pasti kau tidak ulangi apa yang, bahkan kita kasih PR pun, ya toh, pekerjaan rumah sudah kerja belum? Sementara. Lewat lagi, ya. Tapi kalau kita disiplin, silakan atur sendiri waktunya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Dalam 1 kali 24 jam itu disiplin, saya yakin bahwa kalian nanti selama 4 tahun jadi sarjana akan menjadi pemenang. Oke. Jadi kita tadi kembali ke ciri-ciri karakter pemimpin yang berusaha. Tadi baru dimensi penggunaan waktu, ya disiplin waktu. Salah satu ciri orang yang sukses itu sebagai pemimpin wirausaha itu adalah bagaimana memanage waktu yang baik. Ya, pasti kalau orang yang tidak memanage waktunya yang bagus pasti molor. Padahal di sana sudah bagi-bagi rezeki di sana itu. Iya enggak? Dan biasanya rezeki itu kan di pagi hari, toh? Iya toh? Al-Quran kita juga, Tuhan kita juga, Allah juga mengatakan bahwa rezeki itu dimulai dari subuh-subuh. Kalau kita terlambat bangun pada saatnya tidak dapat apa-apa. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ciri karakteristik pemimpin wirausaha itu adalah berani mengambil resiko. Ayo, berani mengambil resiko. Ayo, kadang-kadang berani mengambil resiko tapi tidak dikalkulasi, tidak dianalisa, tidak menggunakan olahan akal pikiran. Kadang-kadang nabrak kiri, nabrak kanan. Saya berani mengambil resiko, berani mengambil resiko. Nabrak kiri, nabrak kanan, nabrak tembok. Maka itu syaratnya, coba ke sini dulu. Jangan dulu diskusi ya. Saya ini sudah kerongkongan saya. Ya, saya sudah bilang sama Pak Filter ini. Saya bilang saya terganggu kalau saya bicara
ada juga pembicaraan-pembicaraan tambahan antara mahasiswa. Saya ingin mau cari pahala, ya toh. Sudah 70 tahun, kalau nanti sudah di kesana, apa modal saya? Ya toh, salah satu orang yang di sana itu yang tidak pernah putus adalah berbagi ilmu yang diamalkan, ya toh. Saya ini sudah ilmunya diamalkan kan? Kasihan kalau kalian, saya juga tidak mau nafsi-nafsi, bahwa yang penting saya sampaikan, terserah ini. Saya ingin juga agar supaya kalian minimal ada yang tersimpan di memori kalian dengan apa yang saya sampaikan ini, sehingga saya nanti di sana kayak kita menabung itu ada terus bunganya, bunganya, pahalanya untuk saya, itu kan? Berarti kalian membantu saya juga. Nah, kalian kalau ilmu ini juga kalian nanti sampaikan ke yang lain, itu nanti bergulir terus, pahalanya itu luar biasa, itu berlipat-lipat. Saya sampai ke sana kayak itu loh, kayak berantai itu. Kalian juga punya pahala juga dalam satu topik yang namanya kepemimpinan wirausaha. Oke. Sampai jam berapa Pak Moderator? Ini sudah lewat ini. Kita berhenti sekarang. 5 menit lagi. Oke. Berani mengambil resiko. Ya toh, berani mengambil resiko itu ya memang harus proses bergerak ke depan. Daripada diam-diam terus takut mengambil resiko, ya nggak maju-maju dong. Ya toh. Tapi jangan takut mengambil resiko, habis itu karena saking beraninya nabrak tembok kiri kanan. Ya toh, harus kita namanya menganalisa situasi yang kita hadapi tentang apa saja yang kita lalui pada saat itu. Ya toh. Gunakan otak kita, ya toh. Masa kalau di sini jurang saya mau ceburkan diri karena saya berani, ya toh? Pasti otak kita bergerak, di situ ada jurang, di sini ada, lewat di sini yang agak mulus, ya toh? Itu namanya berani mengambil resiko dengan perhitungan-perhitungan apa yang membahayakan kita kalau kita terus bergerak, ya toh? Tapi harus siap bahwa kegagalan itu selalu ada di depan kita. Jadi seiring sejalan itu antara peluang kesuksesan dengan bahaya kegagalan. Ya toh, tidak ada usaha besar ke depan yang tidak ada potensi untuk gagal. Tetapi kalau kita berani mengambil risiko itu, akal pikiran kita itu dia mengolah itu. Dan Pak Khairul Tanjung, orang terkaya nomor 8 di dunia, pernah ditanya di wawancara itu, Pak, apakah pernah gagal? Waduh, gagal itu beriring sejalan dengan kesuksesan itu. Ya toh? Dan dia katakan bahwa gagal itu justru menjadi penyemangat, menjadi guru saya. Masa nanti berikutnya gagal dalam hal yang sama lagi? Berarti kan ada pengalaman, ada pengetahuan yang memberikan dia untuk dia tidak gagal lagi berikutnya kalau dihadapi tantangan yang sama. Benar enggak? Saya ulangi. Orang kalau dia tidak berani mengambil resiko, dia tidak akan pernah melangkah ke depan. Dia akan diam saja. Tetapi ingat bahwa melangkah ke depan dengan modal berani mengambil resiko itu bukan berarti nabrak kiri, nabrak kanan, tapi menggunakan analisa pikirannya. Kalau saya jalan begini ada jurang di sini, masa mau ceburkan dirinya, kan gitu toh? Ada jalan di sini, kenapa bukan di sini? Sederhananya begitu. Ya toh, kita dikasih otak oleh Tuhan ini untuk menggunakannya, menganalisa agar supaya kita tidak. Tapi ingat juga bahwa kegagalan ini selalu menyertai kita. Dan kalau sudah gagal, jangan langsung aduh kasihan. Jadi kasihannya saja terus jawabannya. Tetapi kalau saya gagal begini, masa nanti berikutnya saya gagal lagi begitu, saya akan tendang kamu. Ya, saya tidak akan lagi lewat di situ. Itu namanya berani mengambil resiko untuk terus melangkah. Pak Khairul Tanjung ditanya, apa Bapak pernah ditipu orang? Ditipu itu sering kali. Kita berusaha itu masa tidak pernah ditipu? Diakali? Pasti di dalam dunia usaha, di dunia apapun, akal mengakali itu menjadi bagian dari kehidupan. Tetapi masa kita hal yang sama yang pernah kita diakali, berikutnya diakali lagi untuk hal yang sama? Ya, tuh. Makin sering kita mendapatkan tantangan, kemudian itu kita tidak sukses di situ, menjadi guru kita. Nah, itulah prinsip yang dibilang tadi bahwa berani mengambil resiko. Apa bilangnya Pak Khairul Tanjung?
Saya saking seringnya saya ditipu, dari jauh-jauh orang mau datang ketemu saya, oh dia mau tipu saya ini. Saking seringnya dia ditipu sehingga dari jauh, jangankan dia sudah ngomong dari langkahnya saja begini, dia sudah lihat, ini langkah-langkah orang mau menipu saya itu. Saking seringnya, saking pengalamannya. Walaupun itu hanya analogi saja, tapi saya kira ada benarnya kan? Nah, dengan pengalaman itu. Oke. Seterusnya, proaktif dan gigih, ya, proaktif dan gigih di dalam menapaki atau memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan, ngotot, gitu, dan proaktif, ngotot dan proaktif. Kadang-kadang kalau lawannya apa, malas, cepat menyerah, mengeluh, itu lawannya. Jadi kalau kita cepat kalah, mengeluh, ya bagaimana dia? Lawannya adalah proaktif dan terus-menerus melangkah, mengikuti keberanian mengambil resiko tadi. Oke. Kemudian orientasinya pada tindakan. Oke. Kadang-kadang kita tahu bahwa saya punya peluang kalau saya lakukan ini, tapi hanya di kata-kata saja, hanya di impian saja. Maka harus selalu kita coba, walaupun kecil-kecil. Saya ini sudah dapat ilmu bidang usaha ini, usaha-usaha kecil. Sebenarnya kalau buka-buka kios-kios di dekat rumah saya, banyak juga yang membeli. Tapi hanya di pikiran-pikiran mengeluh, di mana saya ambil modal ya? Atau bagaimana tempatnya di mana ya? Kalau itu terus ya kapan mau start, kapan mau maju, ya kan? Maka harus proaktif dan gigih di dalam memperjuangkan. Ingat, uji coba sekecil apapun mulai. Dan mulai di awal-awal itu pasti banyak tantangan, bahkan gagalnya. Tapi jangan pernah merasa gagal pada uji coba pertama, kedua, ketiga. Harus selalu kegagalan itu menjadi ujian, menjadi pengetahuan bahwa kalau saya nanti ke depan saya tidak gagal lagi. Masa gagal 3, 4, 5 kali, biasanya yang gagal itu hanya 1 kali, habis itu sudah saya tidak mau kesian. Kenapa? Saya gagal. Kan begitu toh? Nah, maka itu harus proaktif dan gigih di dalam memperjuangkan apa yang menjadi cita-citanya. Kemudian berikutnya ada empati dan kemampuan membangun hubungan. Empati itu apa? Jadi kalian kalau mencoba di kehidupan apa saja, apalagi mau wirausaha, dagang-dagang kecil, maka sifat empatik kalian itu harus lakukan. Apa itu empati? Memberi kesan baik kepada siapa saja teman komunikasinya. Datang penjualnya, Bu, mari. Apa yang, itu namanya memberi empati. Pada saat dia, nanti saya angkatkan ke sana. Beli galon, itu seorang ina-ina, kasihan toh. Ambil kalau ada anak temannya, yang saudaranya laki-laki, coba antarkan dulu ini ke sana. Sifat empati. Saya tidak, pokoknya apapun saya beli, saya pergi di sana itu. Iya kan? Satu kali kita empati sama orang lain, maka orang lain itu tidak akan pernah lari. Nah, kalau kita menjual pasti akan menjadi langganan tetap di toko kita. Karena kita kembangkan namanya sifat empati. Tapi kalau lihat begitu orang sudah ina-ina, sudah apa, ini dia pikul sendiri, tidak mau pikul sendiri, kan kasihan dia bongkok-bongkok begini. Dia bilang, saya tidak mau belanja-belanja di situ, saya lebih di sana. Karena hidup berusaha itu pasti ada kompetisi, ada persaingan, dan pembeli itu pasti mencari yang paling enak, paling gampang, paling murah harganya. Iya enggak? Kalian kalau belanja apa yang kalian butuh? Paling murah, apalagi pelayanan empati pada kalian kan. Apalagi yang jual, kalau misalnya cowok-cowok yang penjaga yang pergi beli cewek-cewek kan pasti bagian dari empati. Tapi itu tadi sebenarnya guyonannya. Oke. Kemudian membangun hubungan, tadi kita sudah singgung mengenai komunikasi itu. Kadang-kadang orang tidak sangka itu bahwa di dalam berkomunikasi dengan orang lain itu penentu utama, tapi karena orang tidak mempedulikan, kadang-kadang dari pilihan kata, dari suara, itu bisa menentukan untuk dia nanti akan datang kedua, ketiga kalinya. Kalau hanya dengan suara yang besar, sudah dengan pilihan kata, dia bilang, saya tidak mau di situ.
Jadi komunikasi. Kemudian yang ketujuh adalah adaptif dan cepat belajar. Adaptif itu artinya cepat menyesuaikan dengan perkembangan. Iya toh. Banyak perusahaan-perusahaan yang dulu bagus, dulu jalan bagus, tapi tiba-tiba sudah bangkrut. Kenapa itu? Karena tidak beradaptasi dengan perkembangan yang demikian cepat. Iya toh. Oh, yang dulu berlangganan sama saya ini jilbab saya ini adalah jilbab yang modern, tapi mungkin hanya tidak sampai 1 tahun sudah ada jilbab model baru lagi, tetapi penjual jilbab yang lama masih tetap yang model lama, ya ditinggal toh. Maka itu harus ada namanya kemampuan adaptasi dengan keinginan dari siapa yang menjadi pelanggan kita atau konsumen, ya toh. Namanya di bidang apa saja kita bisa membaca apa selera dari langganan kita, ya toh. Kalau kita tetap bertahan secara internal di usaha kita, maka tanpa kita memperhatikan bahwa sebenarnya mereka sudah lain seleranya, ya toh. Maka selera di luar sana itu kita sebagai orang yang mau melayani ke sana harus cepat kita adaptasi menyesuaikan di sana. Oke. Oke, saya kira itu ya, karena waktunya terbatas. Nanti kalau kuliah-kuliah umum nanti pasti akan kita ketemu di mata kuliah namanya leadership, ya. Tapi ilmu besarnya sebenarnya sudah ini nih. Ilmu besarnya sudah ini. Jadi kalian memang, kami dari para pembina di Universitas Muslim Buton ini, di hari Kamis yang pre begini, kita ingin agar supaya istilahnya cas pertama itu loh, iya. Kalau HP kan dicas dulu tuh, cas pertama ini dulu, kuliah-kuliah umum begini. Kalian suka ndak? Nah, nanti kalau di prodinya masing-masing, ya pasti mata kuliah yang memang sudah konvensional istilahnya, sudah ada kurikulumnya, sudah ada mata kuliahnya. Tapi kita yang begini gabung semua, ya lah, gabung semua. Oke, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kuliah umum kita tentang kepemimpinan wirausaha atau entrepreneur leadership, dan mudah-mudahan ada yang kalian bisa nangkap ya di memori kalian. Dan lebih utama lagi, lebih penting lagi adalah ketika kalian pulang di rumah, kalian baca ulang. Kalian sudah ada HP semua kan? Coba buka di Google itu kepemimpinan wirausaha atau entrepreneur leadership, sekian banyak itu. Bahkan kita dituntun lagi itu. Kalau buka chat GPT itu, dia tantang kita. Apa mau Anda lanjutkan dengan ini? Klik lagi, muncul lagi. Apa Anda mau pendalaman tentang ini? Klik lagi. Iya toh? Mau kan? Mau untuk setelah ini kalian buka kembali di chat GPT untuk mendalami ini. Klik yang namanya mata kuliah kita, mata kuliah umum ini adalah kepemimpinan wirausaha. Kepemimpinan wirausaha, coba kalian klik lagi di chat GPT, kan kalian sudah tahu toh? Chat GPT tulis kepemimpinan wirausaha atau entrepreneurial leadership, pasti akan muncul itu. Muncul pertama pasti konsep dan definisi, ya toh. Nanti ditantang lagi contoh-contoh pemimpin yang sudah menjalankan entrepreneurial leadership. Klik lagi, begitu muncul itu. Oke, saya kira sekian. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.